Karena selalu tolak ukurnya gini, ih istri Habib kok masih dandan menor banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah bukan berarti nggak ada ujian. Merasa beriman belum berarti akan tenang-tenang saja. Nah, untuk itu ujian yang dihadirkan dan dihidangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bintang tamuku hari ini pasti mempunyai hikmah dan pembelajaran buat kita semua. Kita sapa dulu ya, Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tapi tidak seperti yang diberitakan ya, mukanya alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah ya. Itulah Allah ya. Iya. Tapi mudah-mudahan penyakit itu bisa menggugurkan juga dosa-dosa. Amin, amin, amin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Menikah dengan Pak Ustadz Habib Usman, Masya Allah. Assalamualaikum Bib, apa kabar? Ya Allah, istrinya ternyata cantik pisan. Ya Allah, amin, ya. Mudah-mudahan bisa membawa kita juga mempunyai keyakinan bahwa dalam setiap penyakit pasti ada ujiannya dan pasti juga ada hikmahnya. Pasti. By the way, Habib apa kabar? Habib alhamdulillah baik, sehat. Baru pulang dari Uzbek, ketemu sama ngikutin dakwanya Habib Umar bin Hafiz. Jadi dia lagi bahagia-bahagianya. Masya Allah. Iya. Kalau beliau itu bahagianya tuh nge-charge ilmu terhadap guru tuh kebahagiaan yang hakiki. Betul. Iya. Jadi aku baru ngelihat Habib pulang berbunga-bunga mukanya, terus berseri-seri gitu. Adalah ketika dia ketemu dengan guru besarnya dan dapat ilmu dan bahkan baru diijazahin imamah. Masya Jadi Allah, baru ngeliat Habib tuh yang kayak aku pikir kan kalau dulu kan kita berbunga-bunga kalau lagi jatuh cinta ya kayak lagi naksir-naksiran gitu. Tapi ini first time di hidup aku selama nikah sama Habib ngelihat Habib berbunga-bunga ternyata bukan karena perempuan tapi karena guru besar kita Al Habib Umar bin Hafiz. Jadi aku kayak wah seneng banget, jadi kayak vibe-nya kena ke kita yang di rumah gitu, kebawa sampai rumah. Masya Allah ya, vibrasinya nyampe ya. Nyampe banget gitu. Dan sampai lucu banget kayak tiap hari tuh Habib selalu bilang kayak sampai hari ini aku masih mimpi loh dengan kegiatan yang di sana, mimpi tari, mimpi tentang Habib Umar gitu. Jadi kayak lucu banget gitu. Jadi mudah-mudahan ini puber kesekiannya Habib kan, karena laki-laki kan puber terus kan. Jadi aku bilang Masya Allah Habib, mudah-mudahan ini pubernya kamu gitu, pubernya ke hal yang Masya Allah positif banget gitu. Dan mungkin sekarang kali oleh-oleh terbesar adalah rasa bahagianya itu kali ya. Positif vibe-nya yang kita nggak bisa dapat dan hadir di sana, tapi Habib bawain ke rumah gitu, cerita-ceritanya, ilmunya. Jadi kita di rumah juga jadi kayak berasa hal yang sama gitu. Dan kalau dulu mungkin ngarepin oleh-oleh yang lain. Iya, tapi oleh-oleh ini lebih sih Kak, lebih membahagiakan dan kena di hati kita gitu. Bahwa kayak Habib Umar tuh Masya Allah ya, yang benar-benar aku hidup, Habib bilang melihat manusia terbaik di zaman saat ini tuh ya Habib Umar gitu. Dimana mereka yang muda-muda aja ngikutin dakwanya Habib Umar, mereka tuh KO Kak. Habib ada juga guru aku juga Habib Jindan bin Novel juga ikut kan, Habib Ahmad bin Novel bin Jindan juga ikut juga gitu, dan anak-anaknya gitu. Mereka masih lebih muda daripada Habib Umar. Mereka ini aja kayak merasa bahwa wow sepadat itu beliau tuh. Jadi dari sholat malam ke sholat subuh cuman berapa jam, abis itu dakwah lagi. Masya dan itu Allah. benar-benar buat mereka bahwa hidupnya Habib Umar bin Hafiz itu emang benar-benar untuk dakwah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Itu yang kita malu banget kadang-kadang aku. Dan aku juga merindukan itu berarti artinya kadang-kadang kan kita ke kajian aja baru 2 titik udah lemas. Iya, udah ngobrol, buka handphone gitu. Dan Habib Umar tuh Masya Allahnya adalah beliau tuh cuma megang handphone untuk telepon istri. Aduh, itu sih aja luar biasa. Selebihnya beliau tuh pegangnya kitab, baca kitab kajian. Dan Habib bilang gini, kita nggak ngerasain Habib Umar lelah karena senyumannya, dan kita pas di sana nggak berasa lelah karena senyuman dan ilmu beliau. Pas pulang baru kita berasa lelah katanya. Pas di sana tuh kita tuh berasa menggebu-gebu kata Habib, kayak bener-bener kayak ketemu idola yang luar biasa tapi dapat ilmu. Terus Habib tuh sampai aku bilang, kamu kok mepetin Habib Umar terus di sebelahnya gitu ya. Yang kamu pernah nggak ngelihat wajah orang terus kamu berbunga-bunga, kata Habib Usman gitu. Masya Allah. Ini aku tuh di sebelah beliau tuh, aku tuh ngeliatin
kayak aku tuh ngecharge hati aku gitu. Jadi Habib Usman tuh ngomong ke aku gitu, aku tuh kayak ngecas diri aku ketika di sebelah beliau, ngelihat beliau bicara, ngelihat beliau berdoa, tatapan matanya itu kasih sayang kata Habib gitu. Ya Allah. Jadi aku tuh lucu ya Kak, kalau cewek sama cewek kan normal ya, karena kita juga baperan kan. Tapi ini ya bicara laki-laki sama laki-laki dan laki-laki memandang laki-laki gitu. Tapi mungkin itu kali ya yang dinamakan bagaimana aula. Sirnya ya kalau kita bilang. Betul gitu. Sehingga sebenarnya bukan kepada Habibnya mungkin ya, tapi kan kepada bagaimana kok aula bisa menghadirkan semua rasa Masya itu Allah, ya, Masya luar Allah biasa sih. loh. Iya, dan itu mahal banget sih. Habib Usman bilang juga ini kecintaan ini adalah kita mencintai seseorang yang takwa dengan Allah dan Rasulnya, orang-orang yang benar mengabdikan dirinya, tahu bahwa hakikatnya kita dilahirkan di dunia ini memang untuk bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya gitu. Amin, amin. Itu yang kata amin, Habib amin, bilang amin. kayak ini perasaan yang mendalam, dan ini adalah momen pertama kali aku sama Habib selama nikah pisah selama lebih dari seminggu. Sebelumnya itu cuma 2 hari Kak. Iya. 2 hari karena pandemi kan, harus kerja gitu. Nah ini tuh bener-bener Habib dan Habib bilang kayak, ya maaf banget nih aku harus harus bilang bahwa aku kangen sama kamu tapi aku happy di sini gitu. Karena aku kan orang yang panjang umur. Masya Allah, assalamualaikum warahmatullahi angkat ya, Kak. wabarakatuh. Yang aku udah mulai podcast nih. Aduh, secinta itu kah? Pencitraan. Pencitraan katanya. Ya ini aku speaker loh. Pencitraan katanya. Ya Allah. Yang- Gak apa-apa, yang penting bukan itu personal branding jatuhnya, Nggak, dia bukan bercanda. flexing. Habib tuh sekarang, Bercanda. Habib tuh sekarang udah kayak aku, kayak dulu Kak, kayak kanebo kering. Oh, oke. Sayang cinta. Ini pencitraan deh. Tapi ini Kamu, cinta yang sesungguhnya. Kamu selesai dari situ Betul. jam berapa? Ini beneran lagi podcast loh. Paling 20 menit lagi. Ditanya kan baru keluar ya. Iya. Baru keluar Gak gitu. apa-apa. Belum masuk ke makna daripada aula itu bagaimana hebatnya. Jadi maksudnya gini, Kak. Itu aku sama Habib, kalau Habib keluar dari rumah, dia tuh selalu Sherlock. Masya Allah. Jadi kalau Kakak lihat ya. Jadi Habib tuh selalu, dan dia selalu kontrol karena istri Aku keluar habis rumah. dari Mega Kuningan langsung ke PP. Oke. Aku nyusul kabarin. Oke. Dah, Aku meeting Assalamualaikum. di PP yang kedua. Oke. Oh iya, ada kembarannya nggak, Bib? Jadi bukan aku yang minta ya Kak. Jadi setiap kali Habib keluar rumah gitu, beliau itu selalu share live lokasi. Masya Allah, itu untuk ibarat katanya membuat supaya hubungannya itu kayak saling gini nih, Kak. percaya. Beliau mau pergi tuh dia selalu share live Iya, lokasi. Selalu kemanapun beliau pergi tuh selalu share live lokasi atau foto. Aku siapa yang share kok tagihan? Insya Allah ya, Kak. Ini malah tagihan masuk nih. Tapi kalau tagihan masuk kan rezekinya insya Allah yang masuk lebih besar. Oh iya, ya, alhamdulillah. Karena sebenarnya tagihan itu adalah bentuk daripada sedekah kita gitu aja. Kalau nggak kita stres mikirinnya. Iya. Nah, tunggu balik nih kepada hubungan antara Habib dan istri Habib loh ini. Oh, ya Allah. Kan seromantis ini. Alhamdulillah. Tapi dulunya enggak ya Kak. Dulu tuh Habib kanebo kering banget. Dan aku kan deket juga sama mamanya anak-anak kan. Oh oke. Suka cerita juga. Kita bestie banget gitu. Bahkan beliau pun cerita Habib tuh orang yang gak romantis. Orang yang gak bisa Ya bercanda kayak tadi lah ya, kayak tadi kan bercanda nggak bisa ya. asik, kaku. Bahkan tuh Ipeh dulu anak pertamanya tuh jarang banget ngobrol sama abahnya. Jadi dia kalau ngomong sama abahnya cuma minta kebutuhan aja. Abah aku butuh beli ini, abah aku butuh beli ini gitu. Selebih itu nggak pernah bercanda, nggak pernah ngobrol. Makanya pas ketika sekarang Habib jadi humoris, bercanda tuh kayak orang-orang di sekelilingnya kaget termasuk umi abahnya. Masya Allah. Nah gini dong lu bercanda gitu. Umi abahnya tuh sampai ngomong gitu. Nah itu bener banget. Iya. Dan maksudnya ini adalah salah satu bukti nyata bahwa kita tuh nggak boleh loh bilang bahwa aku nih udah begini, aku tuh kan emang kaku, aku tuh emang pendiam. Karena itu semua karakter berubah sesuai dengan waktu dan juga dengan siapa dia berada. Yes, setuju. Pendamping itu menentukan juga. Dan yang kedua Kak gini, aku tuh senang sama Habib Usman dan belajar juga dengan beliau adalah beliau ini orang yang alhamdulillah punya ilmu lah, ada gitu. Ada ilmu, tapi beliau masih terus haus ilmu dan beliau ini masih menerima masukan even dari aku yang fakir ilmu. Itulah aula. Iya. Itulah. Jadi dulu aku sempat khawatir gitu, ya Allah aku ini kan orang yang nggak punya ilmu
menikah sama orang yang paham ilmu, ini kayaknya ketemu nggak ya gitu. Ada khawatir itu sama mama kan, mah kira-kira gimana ya gitu. Tapi justru aku kaget pas menikah dengan beliau tuh bisa kalau habis ngajar nanya, aku tadi kurangnya di mana yang? Ya Allah, itulah tawadu. Jadi nggak pernah merasa saya berilmu dan kamu tidak berilmu, tapi justru saya ini ada ilmu tapi masih kurang ilmunya. Yes, itu beliau. Jadi Ya aku Allah, bilang ya kayak, Rahmanir-Rahim. aku kan kayak bingung ya kak, hah kurang dari mananya lah, aku aja baru dapat ilmu itu dari kamu gitu kan. Dari cara penyampaiannya aku kah, apa dari materinya, atau ada yang tidak berkenan, kamu harus kasih tahu aku ya, sehingga nanti aku bisa perbaikan, karena kan kamu betul. gitu. Itu yang buat aku tuh Masya Allah gitu. Kalau kita dulu kan dikasih saran masukan, siapa lo gitu ya kak ya. Iya, ada ya. Ada rasa itu, atau kayak ya elah gitu, kayak menepis semua apapun. Nah, belajar dari Habib Usman tuh bahwa Habib tuh merasa kalau ada saran, masukan, nasihat itu adalah tanda kasih sayang buat beliau. Aduh, Bib, bener banget kok, like you're talking to me gitu ya. Kalau maksudnya banyak lah orang juga mengkritisi kita, itu udah pasti. Karena apapun yang kita lakukan kan tidak bisa menyenangkan semua orang. Betul. Dan angle orang melihatnya kan beda gitu. Kalau angle yang melihat baik ya baiknya kelihatan. Betul. Kalau orang mau lihat dari segi buruk ya hanya yang buruknya aja gitu. Jadi yang penting kita cari penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apapun pengakuan manusia itu kan sifatnya temporary. Dan itu nggak nolong di akhirat juga. Nah itu dia, catat baik-baik itu istri Habib Usman. Nah, kutipan hari ini. Tapi ngomong-ngomong, emang dulu pernah cita-cita mau menikah sama Habib? Enggak. Kan dunianya dulu beda ya maksudnya. Beda banget. Jadi doanya mama ternyata. Mama tuh dulu pengennya aku tuh menikah sama seorang ustadz. Intinya yang paham agama. Kata Habib. Iya, alhamdulillah. Makanya doa ibu itu, makanya ibu tuh kalau berdoa setinggi-tingginya gitu. Karena nggak ada yang nggak mungkin. Betul. Jadi dulu tuh mama ngomong kayak, kan dulu inget banget ya waktu zamannya almarhum UJ. Oh iya. Mama tuh seneng banget sama beliau kan, dakwahnya, metodenya gitu. Terus mama ngomong, nah enak deh kalau nanti kamu nikahnya tuh sama ustadz, jadi mama bisa belajar ngaji, kamu juga bisa belajar ngaji, dibimbing yang bener gitu, yang lebih baik lagi seumur hidup, enak. Jadi kita belajar di rumah, bahasa mama tuh gitu. Tapi aku tuh baru sadarnya pas sudah lama nikah ya? Karena itu tuh omongan mama pada saat aku SMA ya almarhum Uji kan orang masih kecil ya gitu. Tapi dulu memang nggak pernah kepikiran, maksudnya. Nggak ada kak, aku kan takut lah, justru dulu Tarzan kan ketemu yang kayak gitu, justru kayak ada beda frekuensi nih gitu. Nah kalau dulu maunya sama siapa? Dulu ya pasti maunya pengusaha, ya pasti kan kak kita mikirnya. Tapi aku tuh emang dulu agak susah picky untuk dekat sama orang. Betul. Jadi sebelum married pun aku sempat punya teman dekat, tapi itu sebenarnya kita benar-benar nyaman aja, zona nyaman gitu kayak. Jadi dan wajar lah ya, maksudnya maunya pengusaha, paling nggak kan hidup nggak mau ada ya kita ada, maunya orang yang mandiri ya. Betul. Karena waktu itu akunya udah mandiri, which is kita harus cari yang kan balance gitu gitu. Karena perempuan bagaimanapun juga dia butuh tuh imam. Kalau di bawah jadinya makmum. Nah itulah jadinya nggak sehat nantinya. Ini kita bukan bicara masalah angka penghasilan atau apa ya kak. Betul. Tapi minimal dari intelektualnya, dari wawasannya, dari pengalaman hidupnya, pola pikir, kedewasaan itu harus di atas kita. Karena kalau terlalu timpang juga nanti malah jadi dosa ya, karena perempuannya ada di dalamnya kan. Dan perempuannya ngeluh melulu, kamu nih. Tapi ternyata pas udah nikah beda lagi. Itu kan dulu sebelum nikah. Pas sudah nikah ternyata adalah ya pasangan kita tuh adalah ujian kita sebenarnya. Korek. Makanya ya catet, pernikahan itu ujian gitu kan. Kalau belum nikah kita masih bisa memilih. Tetapi ketika kita sudah menikah itu udah nggak momen lagi untuk kita mengeluh. Tapi momennya untuk kita adjustment. Itu buat aku sih gitu. Kalau kita masih memilih, makanya carilah menikah. Kita minta, biasanya kalau Islam yang benar kan ta'aruf, dipilih sama orang tua yang kenal background keluarganya, pendidikannya, karakternya, gitu. Itu yang paling penting. Tapi ta'aruf juga sama Habib? Aku iya, karena mama waktu itu. Ya Allah, jadi nggak tahu dulu gitu kan? Bahkan aku nggak tahu kalau beliau duda. Sempet nggak tahu gitu, karena yang kenalin tuh manajer aku. Terus kebetulan juga mama ternyata ikut majelisnya Habib. Pas Habib main ke rumah tuh aku ngelihat hal yang berbeda gitu. Kok kakak-kakak aku jadi welcome ke Habib. Selama ini siapapun laki-laki yang datang tuh nggak pernah welcome. Terus tiba-tiba kok
kita tuh bisa duduk satu meja bareng, ngomongnya hangat, ngobrolnya enak, vibe-nya, dan aku tuh ngerasa ini kayak gara-gara Habib kesini deh, makanya bisa begini gitu. Terus mama tuh waktu itu aku lagi galau karena gagal nikah. Terus mama curhat gitu, terus mama tuh bercanda. Almarhumah tuh bilang, yaudah Habib kalau gitu Habib aja nikahin anak mama. Habibnya baper serius, langsung tapi kegeeran gitu. Yaudah kalau mau jadi istri Habib, persyaratannya ini ada 10 tuh Kak. Banyak banget, iya. Apakah 5 diantaranya? Aduh aku nggak inget ya Kak, intinya ya harus ikutin aturan syariat Islam. Dulu tuh justru nggak boleh main media sosial, udah nggak boleh syuting lagi. Harus nurut dengan aturan sesuai. Pokoknya banyak banget, dan aku tuh dulu pertama kali dengar kayak ini, aduh. Dia pikir dia Brad Pitt kali ya, gitu banyak. Caranya zaman kita dulu kan Kak. Brad Pitt. Siapa dia yang tadinya kita alhamdulillahnya disukain orang, dikejar orang, sekarang kita dikasih persyaratan gitu. Ternyata dengan adanya perbedaan itu ya buat kita jadi kepikiran juga, penasaran. Aduh, tapi kok. Mungkin lebih dari Brad Pitt kok kegantengannya. Ternyata manfaatnya dari, menurut aku alhamdulillah yang harus aku terus syukurin gitu. Ya itu tadi kayak ternyata beliau insya Allah memang doanya mama semua gitu. Masya Allah. Tapi tantangan jadi istri Habib itu apa sih? Gede. Bukan dari Habibnya, tapi dari pengikutnya gitu. Jadi orang selalu tolak ukurnya gini, istri Habib kok masih dandan menor banget. Padahal hukum Islam itu kan berlaku untuk seluruh muslimah. Bukan cuma istri Habib doang, ya kan Kak? Betul. Tapi mereka selalu menuntut aku untuk lebih baik daripada siapapun. Ya padahal yang aku bilang, kalau kita mau ngikutin idola, sebaik-baik idola adalah wanita yang sudah ada namanya di Al-Quran dan hadis. Itu betul. Karena kalau kita yang masih bernyawa ini, kita masih berjuang. Iman up and down, kita mau belajar istiqomah, kita juga masih diganggu, kita juga masih ada godaan, ujian. Yang gak semuanya kita bisa lulus. Tapi kalau yang namanya sudah ada di Al-Quran dan hadis, berarti beliau-beliau itu sudah lulus. Dan sudah Allah kasih namanya di Al-Quran, berarti kata Allah udah disahkan oleh Allah bahwa mereka sebaik-baiknya contoh. Nah, jadi berarti tantangan terbesar adalah dari justru pengikutnya Habib nih. Justru dari mertua, keluarga, suami sendiri gitu, tidak pernah menuntut aku untuk sempurna. Mereka selalu memberikan aku jeda untuk bernafas sesuai dengan kemampuan aku. Betul. Hijrahnya itu tidak dipaksakan gitu oleh beliau. Iya, karena semua itu kan proses ya, Kartika. Kita juga nggak bisa maksain gitu loh, tiba-tiba jadi istri Habib terus langsung berubah 100% gitu loh hidupnya. Jatuhnya nanti terpaksa. Betul. Kalau aku nggak kuat iman, yang ada aku berontak, malah bisa lari dari itu. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya di dalam ujian-ujian itulah terdapat pesan-pesan Allah untuk kita, dan kita jadi ingat terus bahwa sebenarnya iya ya, ujung-ujungnya juga balik ke Allah. Tapi memang hidup itu kan harus ada keseimbangannya ya. Bukan berarti juga nggak boleh kaya gitu kan. Ya, itu kan yang penyimpangan ya. Orang tuh, aku juga sempat komentar gitu kan. Kemarin kan sempat beberapa viral, beberapa penceramah gitu ya, Ustadz atau Habib yang punya kehidupan yang layak menurut aku ya. Tapi dibilang, kok masa Habib atau Ustadz hidupnya begitu? Ini harus digarisbawahi. Kalian kan tidak tahu bahwa di luar berdakwah, mereka-mereka ini ada yang berbisnis, berusaha. Iya, betul. Gitu. Dan juga dalam Islam tuh, kita paling siapa sih kita baik bersedekah itu pertama kali terhadap diri kita sendiri. Iya, betul. Gitu. Dan jangan kikir sama diri kita. Iya. Jadi itu dosa terberat justru kita kikir terhadap diri kita sendiri. Dan yang penting kita nggak lupa bahwa kewajiban kita untuk bersedekah sesama dan sebagainya. Betul. Dan bahkan aku sama Habib, beliau juga milik usaha, aku juga background family-nya alhamdulillah juga kuat gitu ya. Jadi kita justru mencari ladang syiar kita bukan untuk mencari materi, tapi menjadi ladang pahala kita semua untuk menyalurkan rezeki yang Allah kasih. Nah itu kan sudut pandangnya kita nggak bisa jelasin ke satu-satu sama orang. Nah aku bilang, ekspektasi netizen tuh apa sih? Penceramah Habib itu naik sepeda. Iya, betul. Ekspektasinya beralas kaki, sendal jepit panas-panasan gitu. Atau naik angkot ke sana sini sehingga berdakwah bau asap, sehingga jamaah nggak nyaman. Itu udah zaman kolot gitu. Open your mind, open your eyes gitu ya. Jangan sampai kalau orang berbisnis kosmetik, kecantikan, boleh kaya raya, boleh mewah. Sedangkan orang yang berdakwah di jalan Allah, malah nanti aku khawatirin anak-anak muda takut untuk menjadi pendakwah. Kalau gue jadi pendakwah nanti jadi susah hidupnya, cukup pas-pasan.
Justru dengan adanya betul. sekarang pendakwah hidupnya layak, hidupnya sukses, nyaman, itu ngebuka anak-anak muda untuk oh gue nggak masalah, gue akan belajar ilmu agama dan gue tetap harus sekolah, nambah wawasan, pendidikan sehingga gue bisa berbisnis juga dan sekalian berdakwah. Oh itu Gitu. korek, dan emang kan jadi kaya itu nggak haram ya. Nggak ada, menikmati itu boleh asal halal. Asalkan didapatkan dengan cara yang halal. Kalaupun ada terlihat seperti flexing, ada bedanya antara flexing gitu dan ibarat katanya, oh ini loh kita ingin memotivasi orang supaya kalian bisa sampai pada tahap ini yang kita lakukan, tapi bukan untuk pamer. Niat orang itu kan berbeda-beda, yang tahu hati manusia itu kan cuma Allah. Makanya jangan selalu dilihat dan dijudge dari luarnya. Yes. Betul kan? Nah, karena kadang-kadang kita paling cepet gitu loh untuk ngomentarin hidup orang. Nah, makanya aku nggak ambil pusing Kak, karena buat aku kalau orang yang sudah tahu ilmunya atau orang yang lagi belajar berilmu pasti dia akan fokus menuntut ilmunya. Betul. Kalau orang lagi berbahagia pasti dia akan bahagia dengan ilmunya, kebahagiaannya. Kalau orang sudah sibuk dengan kesehariannya pasti dia akan fokus dengan kesibukannya. Makanya aku merasa oknum-oknum yang berkomentar negatif ini ada sesuatu yang salah dalam kehidupannya. Apakah kurang ilmunya? Apakah kurang bahagia? Apakah kurang pekerjaan? Atau kurang adab akhlaknya? Jadi kalau kita dibully dengan orang-orang yang tidak kita kenal dengan kata yang kasar, sebaiknya gimana? Jangan dimasukin ke hati, doain biar dia seneng. Betul, karena itulah enaknya kalau kita lagi difitnah, kita lagi dibully, kita betul. Pertama doanya dikabul, keduanya kita duduk-duduk ngaji, dapat transferan pahala. Ya kan, alhamdulillah loh. Tapi tantangan pertama itu justru dari pengikutnya. Tantangan kedua apa? Apakah ada nggak sih yang diwajibkan oleh Habib yang terasa berat gitu? Misalkan harus sholat malam, harus ini. Itu Habib ini mengajar tanpa memaksa, mendidik tanpa menyiksa, tapi mencontohkan untuk ditiru. Itu Habib. Nah itu luar biasa kan, karena agama itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Agama itu adalah apa yang kau rasakan. Nah jadi kalau misalkan Kartika, Habib gitu loh. Kakak tahu gak sih Habib masalah mazhab aja seterbuka itu? Iya loh, maksudnya aku kan pernah ikut yang kemarin loh, tapi walaupun Habib cuma dikit kan. Nah, beliau tuh gini, beliau tuh kenapa, kan aku juga punya kajian bersama teman-teman gitu ya, kenapa beliau bukan yang nggak mau ngajar justru. Beliau tuh nggak mau nanti orang berpikir, oh Kartika bikin kajian tuh biar suaminya ngajar. Dia nggak mau. Yang beliau targetin itu adalah siapapun gurunya, latih teman-teman kamu untuk mau belajar. Itu betul. Itu yang mau beliau ajarkan. Dan juga Masya Allahnya adalah ketika aku ngaji nih Kak, beliau tuh nggak pernah, maksudnya beliau kan pasti Imam Syafi'i ya gitu. Iya. Tapi beliau tidak pernah memaksakan aku, kamu harus Imam Syafi'i, kamu nggak boleh belajar dengan mazhab ini, guru ini tidak pernah keluar dari mulut beliau. Bahkan di suatu kajian, aku pernah mau ke kajian di Blok M, di salah satu masjid di Mall Blok M, lantai 5 gitu. Iya. Beliau mengantarkan aku ke sana. Habib, aku mau ngajar sama ustadz ini, aku suka ustadz ini ngajarinnya masuk di aku. Oh Masya Allah, ayo aku anterin ya, nanti aku jemput lagi. Ya Allah, gitu. Sebegitunya, karena memang nggak ada unsur paksaan untuk meyakini satu keyakinan. Karena kata Habib, mazhab apapun nggak ada yang salah selama itu tidak ada penyimpangan, selama itu adalah Islam. Tafadol, yang masalah adalah kalau kamu tidak mau mencari ilmu. Itu yang masalahnya. Tapi kalau kamu mencari ilmu apapun yang mana kamu nyaman, silakan. Sama aku kadang suka bertanya waktu baru-baru nikah gitu ya. Kan aku nikah tuh sholatnya dulu nggak pakai doa kunut kalau subuh. Oh oke, iya. Nah itu juga kan pertentangan itu kunut besar, apa big enggak deal banget gitu, big deal sekali. Tapi beliau bilang, yang mana? Kamu hafal nggak doa kunut? Waktu itu aku belum hafal. Ya udah kalau imaman sama aku kita kunut, kalau kamu sendiri ya nggak usah bawa kunut. Lebih bagus kalau kamu hafal. Itu betul. Jadi kamu bisa kunut sendiri. Dan beliau menceritakan apa istimewaan doa kunut gitu. Dia mengajarkan segala macam. Setelah itu beliau bilang, habis itu senyaman kamu, yang paling penting kamu sholat subuh. Yang salah kalau kamu nggak sholat subuh. Nah jadi banyak sekali yang dipertentangkan dan sebenarnya nggak usah dipertentangkan. Habib itu cinta damai banget Kak gitu. Bahkannya kejadian lucu adalah ada teman aku nonis datang ke rumah, Bib, ini minta doa dong katanya gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba
ya beneran nih kata Habib. Habib kasih dong. Iya Bib, nanti aneh ganti apa gimana serah deh Bib. Pokoknya jadi dia minta doa. Itu yang karena apa, sedamai itu Habib Usman gitu. Bahkan ada teman-teman adalah beberapa figur juga yang nonis juga. Terus ada kejadian apa di rumahnya gitu. Bib, ani minta air doa dong gitu. Kayak ya karena Habib itu memang nggak pernah mengejudge orang, nggak pernah memaksakan. Kata Habib gini, Allah tuh nggak paksa aku untuk ngerubah semua manusia, enggak. Aku syiar aja mana yang aku sebarkan, yang mau ngambil, yang nggak mau ngambil itu hak mereka. Gitu. Itu sih precisely bagus banget, dan yang paling penting itu adalah apa? Karena kalau yang namanya keyakinan mau kita berbusa-busa, kalau orang hatinya juga belum terbuka, apapun itu akan jadi salah. Seperti ketika orang menilai Kartika, apapun postingannya, pasti kalau misalkan emang dia meyakininya itu nggak bener, dia jadi nggak bener aja, salah aja. Gitu. Untungnya sudah membentengi dengan keyakinan dan iman bahwa udahlah, gua fokus cari ilmu. Mental baja ya. Iya. Makanya aku bilang gini, untungnya aku mental baja dan alhamdulillah aku punya guru di rumah yang bisa menguatkan. Itu sih. Cuman yang aku khawatirin adalah orang-orang yang gak sekuat aku gitu. Jadi kita juga bingung ya. Kita netizen ini kalau dibiarkan menjadi bola panas, bahkan diakui di dunia juga netizen Indonesia tuh luar biasa. Makanya aku bilang aku tetap akan dengan syiar kecil-kecilannya aku di media sosial, mau diterima atau tidak. Wallahu alam, kapan sih orang akan ngeh itu? Mungkin pada saat aku meninggal orang baru pada nerima syiarnya. Kan wallahu alam ya Kak. Yang terpenting aku tidak mau oknum-oknum netizen yang tidak paham ini menutup jalan syiar kecil-kecilan aku yang bisa menjadi pahala jariahnya aku. Amin ya Allah, seperti yang kita lakukan hari ini. Kalaupun ada yang nggak suka dan tidak sependapat, nggak apa-apa. Kan tinggal di skip. Betul. Jangan meninggalkan komen yang sekiranya nanti menjadi hablum minanas dia. Betul. Gitu, rugi amat sih kalian harus minta maaf kesannya seorang Kartika Putri yang bukan siapa-siapa nanti di akhirat nanti, ngapain? Betul. Gitu. Dan sebenarnya yang tadi ini Kartika ceritakan itu sebenarnya apa? Itulah Islam yang rahmatan lil alamin yang Habib Usman coba untuk lakukan. Allah. Alhamdulillah. Ya kan? Sehingga yang nonis itu kan boleh datang gitu kan, oke, nggak apa-apa. Gitu. Dan Habib itu alhamdulillah ya Kak, sahabat terdekat aku tuh nonis gitu ya beliau. Tapi dengan kelembutannya Habib dan lain sebagainya, akhirnya sahabat aku tuh justru waktu pada saat main ke majelis, lucu deh. Dia kan aku ajak ke rumah aku. Terus dia mau ke minimarket waktu itu. Dia keluar pakai kerudungan aku nggak tahu dia minta mbak di rumah. Naik motor, terus kita kaget ini siapa gitu kan, tiba balik, Habib sih kenapa pakai jilbab? Aku pikir reaksi Habib akan seneng kan gitu. Tiba-tiba Habib bilang begini, kok pakai jilbab? Kenapa? Kata Habib gitu. Oh Bib, kan kita mau beli pulsa, kan gak enak. Astagfirullah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya. Iya dikumullah. Jadi deh gitu, Kartika pakai jilbab dia. Iya, dia pakai jilbab. Terus Habib bilang, kenapa pakai jilbab? Kan gak enak Bib, di sebelah banyak anak-anak majelis. Terbingung, masa ada perempuan datang ke majelis nggak pakai jilbab padahal ke rumahnya Habib. Ya Allah, udah ada itu ya dirasa dia. Tapi dibalikin lagi sama Habib, jangan buka mereka yang harus menerima bahwa di dunia ini nggak semuanya berjilbab dan nggak semuanya orang muslim gitu. Itulah yang sebenarnya diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah untuk bertoleransi. Itu yang buat aku kayak aku kaget banget ya gitu. Wow gitu ya Kak, maksudnya ke suami sendiri gitu ya. Oh itu saya iya Miss, nggak usah, anak-anak harus tahu bahwa memang misi non muslim dan memang nggak semua orang juga pakai jilbab, dan di rumah kita siapapun boleh datang dan hadir gitu. Itu loh yang pokoknya adalah bagaimana kita memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Penerimaannya ya kan tergantung ya kadang-kadang juga ya yang tadi Kartika bilang sebenarnya itu kan kita nggak kenal ya Kak, mereka cuma ngeliat aku dari gambar yang beberapa detik, 1 menit. Mereka nggak pernah ketemu face to face sama aku. Tapi mungkin pernah tergiring oleh oknum orang yang memang menggiring opini negatif ke aku. Tapi buat aku pribadi, it's okay. Ya it's okay, ikhlas lillahi ta'ala. Dan terpenting adalah orang-orang yang kenal aku. Itu yang paling penting dan yang paling penting adalah dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena kita bukan kebut-kebutan cari followers, Yes. ya kan? Gak ada habisnya. Kita kebut-kebutan cari ampunan Allah. Ya Dan Allah. mungkin itu yang saya dan Kartika lakukan hari ini dan Masya juga Allah. mungkin Habib, kita nggak bilang kita lebih suci daripada Enggak sama dari sekali. yang kita sharingin Iya. gitu ya. Kita juga nggak lebih baik gitu. Yes. Justru kita ke sana untuk ya mudah-mudahan dosa-dosa kita juga diampuni, kita Amin. istiqomah. Amin, itu yang paling penting, istiqomah. Betul. Karena buat aku gini Kak, banyak juga kan orang-orang yang kayak doain gue ya biar berjilbab gitu. Aku selalu bilang, lu yang doain gue istiqomah. Kan kita nggak pernah tahu akhir hayat manusia. Itu betul. Bisa jadi ketika meninggal kamu dalam keadaan sebaik-baiknya kamu. Betul. Bisa jadi aku meninggal justru dalam keadaan tidak baik, nauzubillah min dzalik, aku bilang gitu. Justru kita saling ngedoain, dan buat aku bukan masalah jilbab atau enggaknya aja sih. Mungkin jilbab itu memang satu langkah untuk Iya. menaati aturan Allah. Tapi selebihnya tuh masih banyak lagi kewajiban seorang muslimah yang kita harus kejar, aku kejar gitu. Makanya kata aku bilang selalu, bukan didoain, kita saling mendoakan ya gitu. Itu betul, karena kita juga ada di sini dengan podcast hari ini, kita minta doanya agar supaya saya Angelina Sondak, Amin. Kartika Putri Istiqomah. bisa istiqomah. Apapun ujian yang diperhadapkan kepada kita bisa sanggup ya menjalaninya Dan ya. menambah kedekatan kita sama Allah ya Kak. Kayak kemarin aku sakit Itu. tuh ya Kak. Oh iya. Iya. Tapi alhamdulillah loh. Ya kena azab itu ya kata netizen. Iya kan, Apa-apa kalau netizen kan ngelihat kita ada musibah sebenarnya karena dibilangnya ada azab. oknum yang menggiring sih kalau itu. Ada oknum yang bikin statement, menggiring, akhirnya netizen ngikutin. Netizen yang tidak berpendidikan atau oknum netizen gitu. Which is waktu itu aku cuma ngerasa, oke. Ini yang bicara pasti bukan orang-orang yang baik. Karena ketika ada manusia sakit lalu orang justru membuli, berarti mereka manusia tidak berempati. Iya. Ngapain aku harus berempati buat mereka juga. Tapi ada satu fakta yang justru lucunya adalah ketika aku lagi sakit, dibully gitu yang kakak bilang di awal gitu. Iya. Justru itu menjadi trigger aku. Kita tuh sholat kan kadang-kadang selalu, kalau dulu zaman aku tuh selalu dalam keadaan sedih. Ngerasa nggak Kak? Iya, Sholat tuh iya, nangis iya, dalam keadaan kayak ya Allah kenapa sih, ya Allah kenapa sih gitu. Tapi akhirnya aku merasa dapat sholat dalam keadaan bahagia dan tersenyum. Karena kayak ya Allah makasih atas penyakit ini. Saya ini menjadi manusia yang sadar bahwa saya manusia yang lemah banget. Saya nggak boleh sombong karena apapun bisa engkau lakukan. Itu. Dan saya bisa menerima ikhlas semua ini di kondisi titik seperti ini karena saya alhamdulillah udah ada ilmunya, udah paham gitu bahwa selama saya hidup pasti akan engkau uji. Dan itu hak mutlak engkau ya Allah mau menguji hamba dari manapun. Ya Allah. Gitu. Ya Allah. Itu yang buat aku sholat dalam keadaan sakit tapi aku ketawa, bukan ketawa ya, aku gembira ria, aku senyum, aku happy. Dan ya aku syukurin lagi, ya Allah terima kasih. Engkau kasih hamba penyakit tapi engkau kasih pendamping, kasih rezeki, kasih anak-anak. Aku bilang ketika aku harus berobat, anak-anak aku tetap ada yang jagain. Ya Allah. Ketika aku mau kena sakit, aku bisa pilih ke dokter mana yang aku mau. Iya, itu luar biasa loh Aku itu. bisa berangkat kemana aku mau. Aku bisa mencari obat terbaik. Iya, aku beruntung nggak itu Kak? Betul, sangat beruntung. Lalu aku ada punya suami yang mendoakan. Lalu itu Instagram aku alhamdulillah DM-nya dari teman-teman lama yang udah nggak komunikasi, justru itu ratusan tuh nge-DM-in semua. Ya Allah. Ini ya buat aku kayak ngapain aku harus mikirin orang yang gak aku kenal, sementara orang yang segitu banyak yang care sama. Betul. Justru itu yang buat aku kayak ini ya ternyata yang Islam ajarin, ketika sakit kita malah berbahagia. Karena kita justru juga tahu ya. Iya, dan negosiasi Kak, kalau aku tuh pas sakit ya Allah, hamba ikhlas ridho dengan penyakit hamba, tapi tolong ampunin dosa-dosa hamba gitu. That's it. Jadi Penggugur kayak, dosa. Iya. Dan Jadi di kita, situ. aku tuh di titik kayak lagi bernegosiasi sama Allah juga. Makanya pada saat Habib Usman harus berangkat 8 hari gitu ya, aku pasti kalau aku yang dulu yang manja, oh jangan gitu. Tapi aku langsung bilang yes please pergi gitu. Kamu nggak bisa ikut karena ini laki-laki semua, nggak apa-apa. Pas beliau pergi kan aku sedih tuh melo, aku sempat bikin konten kan. Ya Allah. Tapi habis itu pulang sampai rumah aku ngomong, ya Allah hamba ikhlaskan suami hamba karena hamba sadar engkau maha pencemburu. Ya. Maka hamba tidak mau mencintai suami hamba lebih pada cintaan hamba kepadamu, dan sekarang hamba ikhlaskan beliau pergi untuk ketakwaannya terhadapmu ya Allah. Sehingga jangan uji hubungan kami berdua gitu. Jadi setiap kali ada gitu tuh aku negosiasi kayak sama Allah gitu.
Dan itulah sebenarnya kebahagiaan yang hakiki. Masya Allah Kak, banget. Iya. Nggak bisa dibayar dengan apapun. Betul, makanya komunikasi sama Allah perbanyak gitu kan, daripada baca-baca DM jadinya pusing kepala. Iya. Ya Atau kan, ngelihat bacain orang komen. lain, kita jadi gelisah hatinya. Gitu. Fokus pada diri sendiri dan memperbaiki diri sendiri. Karena itulah yang kami lakukan sekarang ya. Kartika, thank you so much Aku loh. yang thank you, akhirnya bisa kesini terus amazed kayak, Kak, ini lukisan kakak semua. Iya, alhamdulillah Allah berikan Jadi keren kemampuan. banget nih, ini apa, Mekah ya. Walaupun aku belum pernah kesini. Masa? Iya, jadi Serius? Insya Allah seriusan bareng dua dong kita. riusnya. Mudah-mudahan ya Bismillah Amin, ya, ada amin, ya rezekinya, Allah. ada Amin. jodohnya ya Amin. kan. Karena aku menginginkan tempat ini, tapi memang ini Oh, jadi kakak gambarannya tuh ini aku di dalam penjara 2015 ya. Jadi Masya Allah, cuman Masya ya Allah. membayangkan dan mencoba untuk melukiskannya. Tapi keren, tapi itu kena di hati kita loh yang ngelihatnya. Ya Allah, mudah-mudahan. Kadang kan lukisan tuh emang bahasa ya. Betul. Bahasa keren, kolbu sebenarnya ya kan. Mudah-mudahan bisa dijual internasional ya. Bahan Iya, gitu aduh, kan. bismillah Kan ya. walau ya. Emang sih yang ini aku keep sendiri, yang udah aku taruh di sini karena itu punya spesial cerita gitu Momennya, kan, momennya gitu kan. Tapi kan kita cuma bisa bilang enggak, belum mau dijual, tapi kan Allah juga yang Walau menakdirkan. alam ya. Iya, Kalau ada Allah. yang mau beli 30 miliar kan kenapa Oh enggak? iya, Masya Allah. Iya kan? Alhamdulillah Nggak ya ada yang Allah, nggak didoakan mungkin. istri Habib loh Nggak ya ada Allah. yang nggak Amin. mungkin, nggak Amin, ada yang amin, nggak amin, mungkin. amin. Allah tuh ngasih pintu tuh, wah luar biasa. Dan pelajaran hari ini dari Kartika adalah pertama, kita jangan pernah merasa aman-aman aja, Yes. gitu. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita sakit, kita juga nggak Kita pernah mati. tahu, iya kan, kita mati kapan, gitu. Terus yang ada di dunia ini wajah cantik, gitu kan, kemewahan, kekayaan Nggak itu kekal. bisa diambil oleh Allah. Gitu aja Kak. Segini aja. Bisa gitu. Semua wanita menginginkan kulit yang mulus, tapi nggak juga semua orang punya kulit yang mulus. Yes. Terima aja. Apa adanya aja. Apa adanya aja. Nobody's perfect. Betul, karena yang Allah butuhkan adalah kemulusan hatimu, bukan kemulusan Masya kulitmu. Allah. Masya Allah. Terima kasih ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Tapi sebelumnya aku ingin kasih hadiah. Ini cuman ini yang bisa kita kasih ya. Ya Allah, datang ke sini aja happy banget. Ya Allah, bismillah, jadi amal jariah ini dari Masya Allah. Kisera. Ya Allah, ini aku tahu mungkin kalau misalkan Kartika udah nggak pakai kerudung yang begini, tapi bisa dikasihkan Masih kepada dong, orang Kak. tercinta, masih ya? Masih dong. Nah, ini 4 warna, Masya Allah, gradasinya. Tetap ya ada jiwa artnya ya. Masya Allah, kanan kiri. Iya, ini jadi bisa. ini Oh, jadi dia bisa pakai untuk 4 kali. baju. 4 kali. Ini adalah buat Nah. orang-orang yang kalau hijrah, Kak, aku tuh mau nggak ada duit, nggak usah beli banyak-banyak. irit. Iya kan, beli 3 biji 12 warna. Ya, Ya, alhamdulillah. keren, keren, Ya, keren. terima kasih ya. Kalau gitu kita taruh gini-gini aja nggak apa-apa ya, kita Nggak kumpul-kumpul apa-apa, ya. nggak apa-apa. Langsung dibawa. Dan karena istri Habib sudah menunggu ya, Habibnya Suaminya. udah menunggu istri Habib gitu kan. Baiklah, kita tutup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Masya Allah. Keren banget.